Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Jami' arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatizina, khususan li muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa khususan li muassisi hadzal majlisi wal masjidi, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati bid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina, an-nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana fil masjidin nabawi wal masjidil harami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak hadirat ibu-ibu jamaah yang semoga kita semua dirahmati Allah, para guru, wabil khusus guru kita al-mukarram al-muhtaram Bapak Ki Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, guru kita Bapak Ki Haji Farah Furqan, guru kita Bapak Ki Haji Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, dan Bapak Haji Basrain, Bapak Ustaz Haji Misjan, dan juga Bapak Tahir, segenap pengurus Masjid Sa'adatul Raraid yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali hadir di majlis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat, afiat dalam ibadat. Allah berikan kepada kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastan imuni at'imkum.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian semua itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali bagi orang yang aku berikan kepadanya makan. Fastat'imuni at'imtum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadamu akan makan. Makan ini perwakilan daripada rezeki. Artinya kita tetap meminta kepada Allah, meskipun jaminan rezeki udah ada. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi tetap minta kepada Allah akan rezeki itu. Karena sesuatu yang sudah seseorang miliki, yang kita sudah miliki, itu belum tentu menjadi milik kita. Ya, belum tentu. Jangankan yang masih ada di tangan, jangankan yang sudah ada di kantong, yang udah nempel ke mulut aja belum tentu jadi milik kita. Ya. Dia lagi makan, ya, nasi uduk, dikira rendang, katanya langkoas. Kalau udah nempel di sini, lepas. Itu udah nempel di mulut kita. Apalagi yang baru sampai di tangan, sampai di kantong. Ini jadi makan di sini perwakilan daripada rezeki. Meskipun rezeki tadi udah dijamin oleh Allah. Dan kita pun nggak bisa lari dari rezeki, nggak bisa. Ya, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rasulullah sabdakan, "Lau anna ibna adama haraba min rizkihi, kama yahrabu minal mauti, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul mautu." Seandainya anak Adam, manusia, haraba min rizkihi, mereka itu lari dari rezekinya, artinya nggak usaha sama sekali dah, ya, nggak usaha sama sekali, di rumah aja, dagang enggak, kerja juga enggak, mancing terus, kerjaan gitu aja udah tuh, seperti dia lari dari matinya. Ya, kita kan semua lari dari mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Rezekinya itu pasti akan mendatangi dirinya atau mendapatkan dirinya, seperti juga kematian yang akan mendapatkan dirinya. Rezeki itu terus maranin kita. Cuman yang namanya ikhtiar itu harus dilaksanakan. Jadi makan di sini perwakilan daripada rezeki. Karena belum tentu apa yang sudah dimiliki oleh seseorang dan dimiliki oleh kita ini belum menjadi pasti milik kita, belum tentu. Ya. Ada orang yang sudah makan tapi ada perasaan belum makan gitu. Orang gila. Udah makan, rasa belum makan, gila itu namanya. Nggak ada kenyangnya, kayaknya belum makan, ya kan itu kan. Makanya di sini perlu juga minta kepada Allah. Fastat'imuni at'imtum, maka mintalah kepadaku akan makan, mohonlah kepadaku akan makan. Artinya minta kepada Allah rezeki. Ya, ya salah satunya melalui ibadah. Nah, ya. Ibadah sholat duha itu kan proses untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahridhu. Ya. Termasuk juga lewat pernikahan. Tadi kan bahasan daripada pernikahan. Jadi nikah itu merupakan pintu-pintu daripada rezeki, jalpur rizki. Ya, maka kata Nabi, nikahlah olehmu, niscaya akan mendatangkan rezeki bagi kamu. Itu banyaklah. Ya.
Jadi tetap kita minta, kita usaha. Usaha itu lewat doa atau dengan perbuatan kita, ya. Jangan ngandelin apa yang sudah kita punya, ya. Yang sudah kita punya itu bagian daripada bihaulihi wa quwwatihi. Itu upaya yang Allah berikan dan juga kekuasaan yang Allah berikan. Maka la haula wala quwwata illa billah. Bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Seandainya ada orang sudah punya sesuatu, itu bukan usahanya. Pada dasarnya, pada hakikatnya bukan usaha, tapi itu bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada orang itu, ya. Jadi usaha itu bagian daripada ikhtiar semata, namun pada dasarnya itu Allah yang memberikannya. Tapi lewat usaha apa aja, ya, makanya ada ucapan al-harakah al-barakah. Dengan bergerak maka akan ada keberkahan, ya. Harakatun barokatun. Dengan bergerak maka akan ada keberkahan. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Walaupun usahanya nggak besar lah gitu, tetap usaha. Dulu kan pernah saya sampaikan, belum saya lupa tuh, saya punya kawan dulu waktu di Mesir itu, orang yang punya kepercayaan bahwa rezeki itu nggak mesti dicari, udah pasrah aja kepada Allah. Pasti wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia prinsipnya itu aja udah, ya, prinsipnya begitu. Ya betul pada satu sisi, karena ada perdebatan dua orang soleh, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam masalah rezeki itu apakah harus dicari atau tidak perlu dicari. Kalau Imam Syafi'i prinsipnya harus diusahakan. Kalau Imam Malik tidak perlu diusahakan. Nah ini salah satu mahasiswa ini nggak mau berusaha mencari rezeki. Udah dia ketika i'tikaf di bulan Ramadan, kan di sana kalau di Masjid Husain tuh, ya, Al-Khalili di Mesir itu, di samping Masjid Al-Azhar, suka ada i'tikaf di bulan Ramadan pada 10 terakhir Ramadan. Kalau orang-orang sana ada disebut dengan Ma'idatur Rahman. Ma'idatur Rahman itu orang-orang yang dermawan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang i'tikaf di masjid. Dan mereka itu nggak boleh masuk ke dalam masjid, cukup di dalam depan pintu masjid untuk memberikan. Nah itu yang datang mahasiswa maranin ke pintu-pintu itu, dibagi ini untuk buka puasa, ntar sahurnya dibagi. Ada salah satu mahasiswa enggak, dia mah diam aja, enggak bergerak, enggak maju untuk mengambil apa yang diberikan oleh orang-orang dermawan itu, ya. Buka, dia enggak ngambil. Akhirnya dia makan cuman yang dia punya doang, korma 3 gitu doang udah, ya. Begitu hari ketiga mungkin berasa lapar juga kali ini, ya. Cuman korma doang, sahur korma 3. Ini modalnya itu aja. Akhirnya begitu orang-orang udah pada ngambil, dia datang balik lagi ke tempat itu, dia samping begini berdehem. Akhirnya mahasiswa yang lain tahu tuh, dia pengen minta itu dia, ya, dia pengen minta. Tapi begitu dia kasih apa? Tuh kan, betul kan? Saya nggak kemana-mana dapat juga. Itu tadi ente dehem. Apaan itu? Itu usaha. Dengan cara berdehem itu usaha supaya dapat gitu. Jadi sekecil apapun harus ada usaha. Jadi jangan mengandalkan apa yang sudah ada pada diri kita dalam urusan makanan. Ini perwakilannya adalah makanan, pada maknanya adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Memang betul tadi ayatnya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi kan itu bal huwal mutafaddilu alaih. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi yang namanya usaha ini seyogianya dilaksanakan, ya. Harus disertai dengan usaha, dengan cara apa saja. Makanya pastat imuni, maka mintalah makan.
mintalah rezeki kepadaku, tetap minta. Ya tetap minta. At'imkum, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi bukan makanan, ini bukan makanan, maknanya adalah yang sebetulnya adalah rezeki. Makna yang sebetulnya adalah rezeki, ya. Karena rezeki kita ini kan nggak mungkin akan hilang. Selama hidup kita ini akan pasti hidup. Ya, selama kita hidup rezeki itu nggak bakalan habis. Inna nafsa lan tamuta hatta yastawfa rizquha. Sesungguhnya setiap orang itu tidak akan mati terlebih dahulu sebelum terpenuhi akan rezekinya. Artinya selama kita masih hidup itu akan terus ada. Kalau dalam hadis yang lain, mana paratin ni'matu an qaumin fa'adat ilaihim. Mana parat, tidak akan kabur suatu kenikmatan dari suatu kaum, fa'adat ilaihim, lalu kenikmatan itu akan kembali lagi kepada mereka. Gitu, akan kembali lagi kepada mereka. Itu kan bagian doa daripada Rasulullah. Semoga saja akan kembali lagi kepada mereka. Yang udah sempat hilang balik lagi. Ya, yang sempat hilang balik lagi. Ya. Karena rezeki itu kan datangnya beda-beda. Ya, beda-beda. Ada rezeki yang memang mesti kita usahakan. Kita usahakan. Ya, dengan jalan kerja, dagang, itu rezeki yang kita usahakan. Ada rezeki yang datangnya itu dengan usaha beristighfar kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, lewat ibadah. Ada yang nggak perlu diusahakan, tapi ada usaha juga sebetulnya di dalamnya. Ya, yang disebut min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, yang rezeki itu datangnya secara tiba-tiba. Ya. Nah, ini rezeki yang paling enak nih, yang kita nggak sangka-sangka, meskipun nilainya lebih kecil dari apa yang kita dapat dari usaha kita, gaji kita, tapi karena datangnya itu kita nggak sangka-sangka, meskipun nilainya lebih kecil, itu lebih nikmat dapatnya, karena kita nggak sangka. Mungkin gaji bapak, gaji ibu, ada orang yang gajinya sebulan 5 juta, 10 juta misalnya, itu sih udah bisa dibayangkan. Ngambil gajinya tanggal 1, tempatnya juga dia udah tahu gitu. Ya. Tapi kalau yang tiba-tiba yang disebut min haitsu la yahtasib, itu nggak pernah dibayangkan. Meskipun yang datang katakan cuma 500.000, gajinya 5 juta, tuh nerimanya enakan yang 500.000. Lagi duduk di depan, masya Allah, ada mantunya datang, nih Pak, ada hadiah buat Bapak nih 500.000. Itu nikmat banget nerimanya tuh, nikmat, ya enggak? Itu namanya min haitsu la yahtasib. Ujuk-ujuk, kalau bahasa kampung kita namanya ujuk. Rezeki yang datangnya ujuk. Jadi usaha itu macam-macam, ya. Dan sesuatu yang sudah hilang itu Rasulullah doakan, fa'adat ilaihim, semoga saja rezeki yang sudah hilang itu, yang sudah kabur, barangkali ada yang kabur, itu akan kembali lagi. Tapi yang pasti Rasulullah mengatakan, mana paratin ni'matu an qaumin, tidaklah kabur suatu kenikmatan dari suatu kaum. Setiap orang pasti dapat nikmat, pasti itu, ya. Dan nikmat itu nanti terpecah, ada yang berbentuk harta, ada yang berbentuk kesehatan, ya, ada yang berbentuk kesehatan. Kan ada orang yang sehatnya kabur kan, sehatnya pergi gitu, sakit maknanya kurang sehat, itu balik lagi nanti sehatnya akan kembali lagi, gitu, akan kembali lagi. Jadi nggak selamanya kabur gitu, nggak, ada yang kembali lagi. Kecuali nikmat umur dah. Kalau nikmat umur kalau udah pergi ya kagak balik lagi. Udah mati masa balik lagi ntar malam, ya susah juga, itu nikmat umur. Tapi selain itu bisa kembali lagi, itu pasti itu, ya. Ini ucapan manusia mulia Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Artinya at'imkum, mintalah, pasti aku akan berikan kepadamu. Artinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uyassiru lakum asbaba tahsilihi. Akan Allah berikan kemudahan dalam memperoleh hal tersebut. Diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah tuh. Kalau kita betul-betul sandarannya adalah Allah. Tadi yang di awal saya katakan, yang sudah di mulut saja itu belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu. Ya, belum tentu jadi milik kita. Kita lagi makan roti, anak kita minta, Pak, minta. Kalau udah di sini nih, mau bagi dong Pak, kita kasih orang. Kita kasih anak, kita kalau udah nempel pada mulut kita, ya. Yang ada di dompet itu yang sekarang ada di dompet, yang ada di kantong, belum tentu milik kita. Siapa tahu pulang tak. Istri minta, anak minta, tuh. Itu kalau udah di sini, ya udah di sini, gitu. Bisa ada yang hilang kan, ada kan lagi jalan, lah kemana nih duit gua nih ya? Kemana? Itu kan dia nggak bisa kembali nanti. Itu hilang secara yang kita nggak tahu. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini lanjutannya, minta makan bukan dari minta makan, tapi minta rezeki kepada Allah. Meskipun rezeki itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah udah pasti dah, ya. Cuma kita harus usaha juga. Jangan secara gratis. Jangan cara gratis. Kayak orang kerja di perusahaan, kalau sudah dapat kontrak, udah dapat apalah, itu udah kerja di satu tempat, itu gajinya udah pasti ada kan? Pasti ada nggak? Tapi lewat kerja nggak? Lewat kerja juga. Coba dia duduk aja. Supervisornya parah, ngapa lo duduk ya? Ya kan gaji saya udah pasti dapat. Ya nggak jadilah, ya kan? Begitu juga mungkin ini bagian daripada ibarat saja kepada Allah pun rezeki walaupun sudah dijamin, tapi harus kita usahakan dengan bermacam-macam usaha. Ya, apalagi usahanya yang kita harus pilih adalah usaha yang halal. Jangan sampai rezeki kita ini nyampur-nyampur sesuatu yang haram, karena keberkahan nanti akan hilang. Ya ibadi kullukum 'arif wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat dan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah, mati husnil khatimah. Al-Fatihah. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.